aku mau lanjutin yang kemarin ya Kak, yang mau materi tentang buku besar atau cara tentang posting jurnal ke buku besar. Sebenarnya mudah, tinggal dari jurnal umum itu kita pindahkan ke akun yang ada di buku besar. Contohnya nih tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari kan ada transaksi di mana kas dan peralatan sebelah debit dan modal Tuan Budi sebelah kredit. Itu tinggal dipindahkan aja. Yang pertama kas. Kas tadi kan di jurnal umum ada di sebelah debit, maka dicatat di buku besar juga di sebelah debit besar 10 juta. Dan saldonya mengikuti sebesar 10 juta. Seperti itu. Dan peralatan juga seperti itu. Peralatan tadi di debit sebesar 20 juta. Di buku besar juga dicatat di sebelah debit sebesar 20 juta dan saldonya juga 20 juta. Terus yang ketiga tadi modal Tuan Budi. Modal Tuan Budi pada jurnal kan dicatat di sebelah kredit. Maka di buku besar juga di sebelah kredit sebesar 30 juta. Ini saldonya juga sebesar 30 juta. Nah, ini untuk tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari di sini ada transaksi perlengkapan dan kas. Perlengkapannya debit dan kasnya adalah di sebelah kredit. Kita ke perlengkapan dulu. Perlengkapannya di sebelah debit ya tadi. Perlengkapannya nih sebelah debit, saldonya juga mengikuti di sebelah debit. Karena tanggal 3 adalah pembelian perlengkapan, maka di buku besar keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Dan selanjutnya tadi yang dikredit adalah kas tanggal 3. Kredit 210 karena di jurnal umum dicatat di sebelah kredit, maka di buku besar juga dicatat di sebelah kredit. Seperti itu. Totalnya 9.790. Karena saldo normalnya aset dan salah satunya kas itu sebelah debit, maka kalau ketemu transaksi kredit itu dikurangi seperti itu. Tapi apabila ketemu transaksi debit itu maka ditambah. Seperti itu Kakak. Untuk saldo ya. Dan yang selanjutnya tanggal 4 Februari ada perlengkapan. Perlengkapannya itu debit 2.500.000 dan kreditnya utang usaha. Perlengkapan, mana perlengkapan? Nah, ini perlengkapan tanggal ada pembelian lagi ya. Tanggal 4 tadi di jurnal umum dicatat sebelah debit, maka di buku besar juga dicatat di sebelah debit sebesar 2.500.000. Karena perlengkapan saldo normalnya ada di debit, maka apabila ketemu transaksi di debit, maka ditambah sehingga saldonya akan bertambah 210 ditambah 2.500.000 seperti itu. Dan yang dikreditkan tadi adalah utang. Mana utang usaha? Ini utang tanggal 4. Tadi dikredit, jadi di buku besar juga dicatat di sebelah kredit 2.500.000 dan saldonya di kredit 2.500.000. Tanggal 15 Februari kasnya debit dan pendapatan jasanya kredit. Nah, kasnya di debit ya tanggal 15 Februari nih. 3.500.000, saldonya bertambah, diingat-ingat. Apabila saldo normal debit ketemu debit ditambah, apabila ketemu kredit maka dikurangi. Pendapatan jasa tanggal 15 Februari ya, tadi dikredit, masukkan kredit dan saldonya juga dikredit 3.500.000. Tanggal 20 Februari debitnya utang usaha, kreditnya kas. Kita ke utang usaha. Utang usaha nih pembayaran ya. Tadi debitnya 500.000. Maka saldonya menjadi 2 juta. Kenapa? Gini, karena utang usaha saldo normalnya adalah kredit, maka apabila ketemu transaksi debit maka dikurangi. Apabila saldo kredit ketemu kredit maka ditambah. Seperti itu Kakak. Dan yang dikreditkan tadi adalah kas ya tanggal 20 maksud saya ini. 20. Masuk kredit 500.000 maka saldonya berkurang.
Seperti itu sih Kak, jadi menyesuaikan aja, tinggal memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Kredit atau debitnya itu sesuai yang ada di jurnal umum gitu. Kalau di jurnal umum itu di debit, maka di buku besar juga masuk debit. Dan sebaliknya, apabila di jurnal umum masuk kredit, maka di buku besar juga masuk kredit. Untuk saldo, saldo ini, kolom saldo ini ya, kita tuh hanya mengingat nama akun itu tadi saldo normalnya di debit atau di kredit. Kalau saldo normalnya di debit, maka kalau ketemu transaksi debit maka ditambah. Kalau saldo normal debit ketemu transaksi kredit maka dikurangi, seperti itu. Dan sebaliknya, apabila saldo normal akun di kredit, kalau ketemu transaksi di debit maka dikurangi. Apabila kalau saldo normal kredit ketemu transaksi kredit maka ditambah, seperti itu. Saldo normal debit itu adalah akun-akun aset, akun-akun beban, dan akun-akun prive. Tetapi kalau saldo normal kredit itu adalah akun utang, akun modal, dan akun pendapatan. Seperti itu Kak. Itu kalau untuk perusahaan jasa seperti kasus punya kakak ini. Seperti itu.